Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami kelompok 7. Nah, di sini kami akan membahas tentang konsep globalisasi. Ya, video ini disusun oleh anggota dari kelas 6 APGSD. Yang pertama ada Nur Rohimah, yang kedua ada Rahma Rahadiana, yang ketiga ada Rakata Nurul Syafa, dan yang terakhir ada Siti Nur Aisyah. Selamat menonton. Topik yang akan dibahas mengenai konsep globalisasi yaitu pengertian globalisasi, karakter globalisasi, teori-teori globalisasi, aspek globalisasi, faktor pendorong globalisasi, ciri-ciri globalisasi, dampak positif dan negatif globalisasi, permasalahan sosial yang timbul akibat pengaruh globalisasi, materi konsep globalisasi pada pembelajaran IPS di SD kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, penerapan 7 disiplin ilmu sosial yang berkaitan dengan konsep globalisasi, dan yang terakhir materi konsep globalisasi pada pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pengertian globalisasi. Apa itu globalisasi? Secara etimologis, globalisasi berasal dari kata globe, yang artinya bola dunia, sedangkan sasi mengandung arti sedang berlangsung atau proses. Jadi, secara etimologis, globalisasi adalah proses mendunia yang tengah terjadi saat ini. Adapun pendapat menurut Malcolm Waters, globalisasi adalah proses sosial yang mengakibatkan pembatasan geografis dalam keadaan sosial dan budaya menjadi kurang penting, yang artinya tidak ada lagi batasan interaksi sosial budaya antar penjuru dunia. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah proses mendunia, tidak ada batasan antar wilayah, dan saling memengaruhi tatanan kehidupan di berbagai bidang kehidupan, di antaranya pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik globalisasi. Yang pertama, perubahan, kemajuan, dan perkembangan teknologi. Nah, pada zaman dahulu, berkomunikasi dengan seseorang itu membutuhkan waktu yang lama karena melalui pengiriman surat. Namun, dengan adanya kemajuan dan perkembangan teknologi, berkomunikasi dengan seseorang sangatlah mudah, yaitu melalui handphone. Nah, perubahan tersebut dapat kita kenal dengan istilah modernisasi. Modernisasi ini merupakan proses transformasi perubahan ke arah perubahan yang lebih maju dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, atau dapat dikatakan sebagai proses perubahan cara tradisional ke cara yang lebih maju atau modern. Yang kedua yaitu pasar dan produksi ekonomi negara yang saling bergantung. Adanya perdagangan bebas antar negara menjadikan hubungan internasional semakin erat. Pasar dan produksi di setiap negara menjadi saling bergantung akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Terjalinnya hubungan internasional yang intens, maka meningkatnya ketergantungan antar negara untuk saling memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu meningkatnya permasalahan sosial. Dengan adanya globalisasi dapat meningkatkan permasalahan sosial yang menjadi konsen bersama, contohnya seperti terorisme, krisis finansial, dan lain sebagainya. Adapun permasalahan sosial mengenai etika dan moral yang tercermin dari perilaku kaum milenial seperti sikap individualis, menurunnya kepedulian, solidaritas, dan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu adanya aktivitas, interaksi, dan pertukaran budaya. Tanpa kita sadari, globalisasi membawa dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi membuat interaksi antar masyarakat dunia secara luas yang pada akhirnya saling memengaruhi satu sama lain. Disinilah terjadinya proses westernisasi di mana masyarakat secara tidak sadar telah mengikuti gaya hidup orang barat yang kadang bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat lokal. Yang kelima yaitu terdapat peningkatan monopoli sumber daya oleh korporasi
multinasional. Korporasi multinasional ini merupakan perusahaan yang bergerak atau berusaha di berbagai negara. Karakteristik ini termasuk dampak negatif dari globalisasi karena semakin banyaknya monopoli sumber daya, sehingga sumber daya dominan dikuasai oleh pihak korporasi yang lebih berkuasa. Di samping itu, adanya korporasi multinasional ini juga membawa dampak positif, diantaranya meningkatkan pembangunan nasional melalui pajak yang diterima oleh negara, penyerapan tenaga kerja, dan lainnya. Adapun dampak negatif lainnya dari korporasi multinasional ini diantaranya lingkungan hidup yang tercemar, pembayaran upah yang tidak sesuai dengan regulasi negara, dan perlakuan diskriminatif dan lainnya. Yang selanjutnya ada teori-teori globalisasi. Cochrane dan Payne menegaskan bahwa kaitannya dengan globalisasi terdapat 3 posisi teoritis yang dapat dilihat, yaitu yang pertama, para globalis. Percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. Para globalis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, para globalis positif dan optimis yang menanggapi dengan baik, menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Yang kedua, para globalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya ada bentuk penjajahan Barat, terutama Amerika Serikat, yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar di permukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentuk suatu kelompok untuk menentang globalisasi atau anti-globalisasi. Yang kedua ada para tradisionalis yang berpendapat bahwa tidak percaya adanya globalisasi sedang terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau jika memang ada terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Yang ketiga ada para transformasionali. Berada di antara para globalis dan tradisionalis, mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika menyangkal keberadaan konsep ini. Yang selanjutnya ada aspek globalisasi. Aspek globalisasi ini terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada globalisasi politik. Globalisasi politik adalah aspek globalisasi yang menyangkut pada sistem demokratisasi dan hak asasi manusia yang identik dengan tingkat kekuasaan oleh penguasa. Contoh mengenai aspek globalisasi politik misalnya dalam karakteristik negara berkembang yang membatas impor dan ekspor barang. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mutlak untuk mengembangkan produk-produk lokal. Contoh lainnya misalnya, dalam pengembangan nuklir yang dilarang pada saat ini hanya beberapa negara yang memiliki izin dari PBB. Yang kedua ada globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam sistem ekonomi global, baik menyangkut pasokan, permintaan transportasi, tenaga kerja, bahan mentah, distribusi, maupun pemasaran. Aspek globalisasi ekonomi ini menyangkut tentang lembaga ekspor dan impor. Contoh aspek globalisasi ekonomi misalnya dalam bentuk kerjasama ekonomi internasional, seperti World Trade Organization atau WTO, ASEAN Free Trade Agreement atau ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), dan China ASEAN Free Trade Area atau China AFRA. Yang ketiga, globalisasi agama.
Globalisasi dalam kehidupan di dunia juga dapat menyentuh bagian yang sensitif daripada kehidupan manusia. Bagian tersebut adalah agama, terutama yang berkaitan dengan norma, nilai, dan makna agama secara utuh. Contoh dalam kehidupan mengenai globalisasi agama ini misalnya saja adalah perkembangan dalam sejarah agama Islam yang hadir di Indonesia sebagai salah satu bentuk globalisasi yang mana pada saat ini penyebaran agama dilakukan melalui perdagangan internasional. Yang keempat, globalisasi hukum. Globalisasi hukum adalah aspek dalam pengenalan terhadap kenegaraan di bidang hukum, sehingga dalam arti ini setiap negara dapat menemukan dan mengklaim sistem hukum nasional secara absolut. Artinya, telah terjadi proses saling mempengaruhi antar sistem hukum dan tiap-tiap negara. Contoh nyata dalam ranah aspek globalisasi hukum ini, misalnya di Indonesia yang menganut tentang demokrasi. Yang kelima, globalisasi sosial budaya. Perkembangan globalisasi budaya secara intensif terjadi pada abad 20 dengan perkembangannya teknologi informasi dan komunikasi. Contoh yang dapat diberikan dalam globalisasi sosial budaya misalnya pengenalan batik sebatik kain khas Indonesia yang ternyata pada saat ini batik sudah dikenal di seluruh dunia dan banyak orang atau masyarakat bangga dengan menggunakan kain batik. Yang keenam adalah globalisasi teknologi. Aspek globalisasi yang paling dominan dalam kehidupan manusia adalah globalisasi teknologi dan ekonomi. Alasan ini disebutkan karena kedua hal ini menjadi pengaruh seluruh dunia untuk menerima perubahan sosial. Contoh globalisasi teknologi misalnya pengaruh portal berita yang dikoneksikan dengan website. Selanjutnya, faktor pendorong globalisasi. Faktor eksternal ada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, kesepakatan internasional tentang pasar bebas, keberhasilan perjuangan pro-demokrasi atau politik dunia, meningkatnya fungsi dan peran lembaga-lembaga internasional, perkembangan hak asasi manusia di negara-negara belahan dunia, dan kemudahan dalam migrasi. Yang kedua itu faktor internal pendorong globalisasi. Yang pertama, ketergantungan sebuah negara terhadap negara lainnya. Baik itu negara maju ataupun negara berkembang harus menjalin hubungan komunikasi dengan negara lain guna mengekspor produk atau barang-barang yang dibutuhkan oleh negaranya. Yang kedua, kebebasan pers atau media. Sebuah pers merupakan penghubung antara sebuah negara dengan masyarakatnya ataupun antara negara dengan negara lainnya. Yang ketiga, berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintahan. Yang terakhir, berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat. Globalisasi menjadikan masyarakat semakin kritis terhadap berbagai informasi dan berkembangnya dunia. Masyarakat semakin haus akan informasi, sehingga berbagai keadaan dunia mudah diketahui oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri globalisasi. Menurut Hamijoyo dalam Sumaknaja dan Wihardit 2016, menjelaskan ciri-ciri yang berkaitan dengan globalisasi ini seperti berikut. 1. Globalisasi perlu didukung oleh kecepatan informasi, kecanggihan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang diperkuat oleh tatanan organisasi dan manajemen yang tangguh. 2. Globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik. Batas tersebut saat ini harus tunduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, sosial politik, dan sekaligus mempertemukan tatanan yang sebelumnya sulit dipertemukan. 3. Adanya saling ketergantungan antar negara. 4. Pendidikan merupakan bagian dari globalisasi. Penyebaran dalam hal gagasan, pembaruan, dan inovasi dalam struktur, isi, dan metode pendidikan dan pengajaran sudah lama terjadi yang menunjukkan globalisasi. Ini lama terjadi melalui literatur atau kontak antar pakar dan mahasiswa.
Selanjutnya, HR Tilaar mengemukakan ciri era globalisasi yaitu adanya era masyarakat terbuka. Yang dimaksud dengan era masyarakat terbuka dapat dibagi dalam dua hal, yaitu satu, dalam bidang ekonomi ditandai dengan adanya pasar bebas yang menuntut kemampuan kreasi yang menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Dua, di dalam bidang politik ditandai dengan berkembangnya nilai demokrasi dalam masyarakat yang demokratis, yaitu suatu masyarakat di mana setiap anggotanya ikut aktif dalam kehidupan bersama dan menciptakan kehidupan bersama yang baik. Sedangkan masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang menghormati nilai hak asasi manusia, merupakan masyarakat madani yang hak dan kewajibannya dihargai dan dijunjung tinggi. Selanjutnya, dampak positif dan juga dampak negatif dari globalisasi. Dampak positif dari globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, dengan adanya globalisasi, industri dapat berkembang sangat pesat. Nah, dampak dari globalisasi ini pada sektor ekonomi yaitu meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, produksi global dapat ditingkatkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat suatu negara, kemudian dapat memperoleh modal dan teknologi yang lebih banyak dan lebih baik, dan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang kedua, dalam bidang politik. Nah, globalisasi memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan politik suatu negara. Pada era globalisasi ini, pemerintah dengan menjunjung tinggi sikap keterbukaan, demokratis, serta menghormati hak asasi manusia. Nah, globalisasi juga memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan Indonesia, yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan juga kewajiban yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga itu dalam bidang sosial budaya. Adanya globalisasi dalam bidang sosial budaya tentu memberikan konsekuensi lebih terhadap perkembangan kehidupan sosial budaya di setiap dunia. Nah, dampak positif dari adanya globalisasi ini untuk sosial budaya yaitu meningkatkan hubungan atau interaksi antar bangsa, sumber belajar menjadi semakin luas, dan memajukan budaya bangsa. Kemudian di bidang teknologi dan informasi, nah globalisasi merupakan pengaruh positif terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Masyarakat berpikir menjadi lebih maju Kemajuan teknologi ini memudahkan kehidupan manusia menjadi lebih produktif, efisien, dan juga efektif. Nah, dalam bidang pendidikan, tentu juga globalisasi ini memberikan dampak yang positif seperti menciptakan manusia yang lebih profesional, membuka kesempatan bagi pelajar untuk belajar di luar negeri, sumber pembelajaran tidak terbatas hanya di negara sendiri saja tetapi dari negara lain juga, baik itu lewat secara online ataupun juga offline. Meningkatkan mutu pendidikan sehingga sejajar dengan negara lain dan menciptakan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara lain. Nah, yang selanjutnya dampak negatif dari globalisasi. Pada bidang ekonomi, dampak negatif dari globalisasi yaitu menghambat pertumbuhan sektor industri terutama bagi negara yang sedang berkembang, memperburuk neraca pembayaran, sektor keuangan semakin tidak stabil, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dan juga perdagangan didominasi oleh barang-barang impor. Nah, pada bidang politik, di bidang politik, globalisasi membawa pengaruh terhadap penyelenggaraan kehidupan kenegaraan suatu negara. Globalisasi membuat suatu negara harus mengikuti perkembangan kenegaraan yang dianut sesuai kesepakatan negara dunia yang tergabung dalam suatu badan internasional. Nah, dalam bidang sosial budaya, dampak negatif dari globalisasi dalam bidang sosial budaya ini diakibatkan oleh perbedaan norma dalam setiap masyarakat yang ada di dunia, seperti meningkatnya individualisme, kemudian munculnya kebudayaan-kebudayaan baru, terjadinya benturan budaya dari berbagai negara, kemudian menurunnya sumber daya alam vital seperti air, tambang, dan terjadi pencemaran global. Kemudian di bidang teknologi dan informasi yaitu seperti kecanduan akan teknologi dan informasi. Nah,
Yang selanjutnya itu di bidang pendidikan. Selain memiliki dampak positif, globalisasi pendidikan memiliki dampak negatif. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan hendaknya lebih selektif dalam menerima nilai-nilai globalisasi yang akan masuk di dunia pendidikan. Nah, dampak negatif dari globalisasi dalam bidang pendidikan ini seperti terciptanya komersialisasi pendidikan, masyarakat terkotak-kotak berdasarkan status sosial untuk menikmati pendidikan yang berkualitas, lemahnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara, peluang masuknya kebudayaan-kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi negara semakin besar, kemudian menjadikan sistem pendidikan negara lain sebagai arahan dalam penentuan sistem pendidikan nasional. Yang selanjutnya, permasalahan sosial yang timbul akibat pengaruh globalisasi. Berbagai permasalahan sosial yang muncul akibat adanya globalisasi, yaitu diantaranya, yang pertama, pembangunan cenderung bersifat ekonomi, mengabaikan kepentingan-kepentingan bidang lainnya. Yang kedua, rusaknya tatanan sosial lokal dan nasional, lingkungan alam, bahasa dan budaya lokal dan nasional, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur bangsa. Yang ketiga, dominasi ekonomi oleh para pemilik modal sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Permasalahan-permasalahan sosial tersebut terwujud sebagai dampak negatif globalisasi, seperti arus informasi yang tak terkendali, timbulnya sikap yang kebarat-baratan atau westernisasi, sikap anggota masyarakat yang cenderung individualistis, menurunnya semangat kegotong royongan, kepedulian, dan solidaritas atau kesetiakawanan. Selain dengan adanya dampak negatif, tentunya dalam globalisasi juga terdapat dampak positif, yaitu komunikasi yang semakin cepat dan tumbuh, serta mudah dan pesat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, mudahnya mendapatkan informasi serta ilmu pengetahuan, dan tingkat pembangunan yang semakin tinggi. Selanjutnya, materi konsep globalisasi pada pembelajaran IPS di sekolah dasar yang terdapat pada kurikulum 2006 dan juga kurikulum 2013. Nah, muatan materi globalisasi pada kurikulum 2006 ini terdapat pada kelas 6 semester 2 pada bab 5 mengenai peranan Indonesia pada era globalisasi. Nah, pada bab ini memuat 2 subbahasan, yaitu yang pertama, globalisasi dalam kehidupan masyarakat, yang kedua, peranan Indonesia pada era globalisasi. Nah, muatan materi globalisasi pada kurikulum 2013 ini terdapat di kelas 6 semester 1 pada tema 4 dengan judul globalisasi. Pada buku tema 4 ini memiliki beberapa subtema yang membahas mengenai globalisasi, diantaranya subtema 1 globalisasi di sekitarku, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Penerapan 7 disiplin ilmu sosial yang berkaitan dengan konsep globalisasi. 1. Sejarah. Ditinjau dari disiplin ilmu sejarah, konsep globalisasi mengajarkan sejarah awal mula adanya globalisasi yang sulit untuk ditentukan. Tetapi, ada berbagai peristiwa yang menjadi peristiwa penting dalam untuk ditentukan. Sejarah globalisasi, yaitu munculnya pertama kali agama-agama di dunia, manusia pertama kali mengelilingi bumi, dibentuknya organisasi PBB, serta dikenalkannya WWW atau World Wide Web. Kedua, ekonomi. Ditinjau dari disiplin ilmu ekonomi, konsep globalisasi memiliki hubungan yang berkaitan dengan ekonomi, yaitu adanya globalisasi ekonomi, globalisasi produksi, dan globalisasi pembiayaan serta globalisasi perdagangan. Globalisasi memiliki pengaruh terhadap negara Indonesia. Selain menyebabkan terjadinya perdagangan bebas antar negara, globalisasi perekonomian ini erat kaitannya dengan perdagangan bebas yang berusaha menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional.
internasional. Hambatan-hambatan tersebut biasanya terjadi karena tarif ekspor atau impor yang terlalu tinggi sehingga membuat harga barang tidak kompetitif. Bisa juga hambatannya berupa politik dagang yang diberlakukan suatu negara untuk melindungi produksi dalam negeri. 3. Sosiologi. Ditinjau dari disiplin ilmu sosiologi, konsep globalisasi berkaitan erat dengan adanya sebuah hubungan internasional atau hubungan antar negara. Globalisasi merupakan sebuah proses di mana keterkaitan antar komponen masyarakat semakin erat, sehingga globalisasi ini menjadi salah satu gerakan yang menjalar hingga ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Adapun peran kaum muda yang merupakan anggota masyarakat paling dinamis adalah dominan pembawa arus utama globalisasi. Lewat kaum muda lah berbagai perubahan sosial terjadi, dan ini berkaitan erat dengan disiplin ilmu sosiologi yaitu hubungan antar manusia. 4. Antropologi. Disiplin ilmu antropologi berkaitan dengan kebudayaan. Tentu sangat jelas bahwasannya globalisasi ini memiliki hubungan yang berkaitan dengan antropologi. Fungsi dari antropologi di era globalisasi adalah sebagai pengendali perilaku menyimpang yang ditimbulkan oleh masyarakat karena akibat terpengaruhnya kemajuan globalisasi. Karena antropologi itu ilmunya bisa menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi agar dapat mendapatkan solusi sebagai pemecahan masalah. Selain itu, dalam globalisasi, hasil dari relasi antar negara cenderung memantapkan eksistensi nilai-nilai yang berasal dari negara-negara maju dan menyingkirkan nilai-nilai tradisional di negara-negara berkembang dan miskin. Hal itu disebabkan nilai-nilai negara maju dianggap modern, sehingga harus dianut, dan nilai-nilai negara berkembang dipandang terbelakang, sehingga perlu ditinggalkan dan bertampak buruk bagi negara berkembang, termasuk perkembangan iptek dan informasi. 5. Geografi. Penerapan disiplin ilmu geografi yang berkaitan dengan secara ilmiah. Globalisasi adalah bagian dari aspek geografi. Ada 4 poin sebagai berikut yang dapat diuraikan dalam kaitannya antara geografi dan globalisasi. 1. Geografi dan globalisasi. Faktanya bahwa geografi sebagai disiplin ilmu memiliki tradisi global jauh sebelum munculnya globalisasi sebagai sebuah konsep. 2. Geografi dalam era globalisasi, yaitu mencoba untuk memperkenalkan ide bahwa globalisasi adalah dibentuk dengan perbedaan jenis suatu ruang dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. 3. Geografi tentang globalisasi, yaitu mendeskripsikan sebaran keruangan sesuatu pada tatanan global. Yang keempat, geografi untuk menentang globalisasi. Dalam hal ini, jika melihat reaksi globalisasi, maka akan terdapat pandangan-pandangan yang berbeda, sehingga menimbulkan pro dan kontra dengan adanya globalisasi. 6. Psikologi sosial. Globalisasi telah membawa berbagai dampak baik itu positif maupun negatif dalam masyarakat. Salah satu proses mendunia yang dibawa globalisasi adalah perubahan. Perubahan dalam hal apa saja, mulai dari perubahan gaya hidup, pola pikir, sampai pada kebudayaan. Dimulai dari perubahan gaya hidup masyarakat yang serba praktis, karena sudah didukung oleh teknologi dan industri. Tidak hanya dalam perubahan hal gaya hidup, globalisasi juga membawa perubahan dalam hal pola pikir. Kini masyarakat lebih senang duduk berjam-jam di warung kopi daripada menghabiskan waktunya di masjid. Pola pikir dalam hal pergaulan pun mulai berubah. Dulu masyarakat kental dan berpegang erat pada nilai-nilai moral, tapi sekarang pergaulan bebas marak terjadi. Belum lagi jika dilihat dari anak-anak yang kini semakin cepat dewasa sebelum waktunya, diakibatkan sejak kecil sudah terikat dengan gadget dan melupakan permainan anak-anak seperti petak umpet. Selain itu, globalisasi dapat berdampak bagi perilaku dan proses belajar anak. 7. Politik dan hukum. Ditinjau dari disiplin ilmu politik dan hukum, globalisasi berdampak pada penataan ulang kehidupan sosial di mana ruang politik dan hukum tidak lagi hanya dibatasi oleh batas teritori negara. Efek globalisasi hukum tidak bisa terlepas dari bagaimana interaksi hukum masa kini telah merubah pembangunan karakter hukum nasional dan internasional. Globalisasi sebagai isu kontroversial telah menciptakan celah besar dalam kehidupan politik negara, menghancurkan budaya lokal, serta merobek sekat antar negara. Ancaman terhadap kehidupan manusia akibatnya juga semakin beragam. Tidak hanya datang dari perang besar atau nuklir, tetapi juga dari kekuatan radikal yang berkembang di masyarakat dan melahirkan terorisme.
Perkembangan yang terjadi di dunia internasional di era globalisasi membawa pengaruh terhadap pembangunan hukum nasional suatu negara. Pengaruh itu juga dapat dirasakan di negara kita yaitu Indonesia dalam pembentukan hukum. Walau demikian, pengaruh tersebut tidak boleh menyimpang dari fungsi primer hukum itu sendiri yaitu fungsi perlindungan, keadilan, dan pembangunan. Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Dalam penegakannya dibutuhkan kekuasaan kehakiman yang kuat dan diisi oleh tenaga profesional yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas serta berakhlak luhur. Dan perlu diingat,